wartawan itu dalam Undang-Undang Pers itu disebutkan dia yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Peran serta masyarakat dan media merupakan salah satu fungsi kontrol. Ini adalah akuntabilitas, jadi pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan. Sejak era reformasi digaungkan di tahun 1998 silam, tindak pidana korupsi atau tipikor justru kian mewabah di negeri ini. Kasus tipikor seperti gencar diberitakan di berbagai jenis media massa, seolah tak pernah berhenti menyita perhatian sekaligus membuat miris masyarakat. Selain nilai kerugian yang ditanggung negara kerap fantastis, para pelaku tipikor pun membuat masyarakat tergencang. Hampir di semua lini pemerintahan, bahkan di lingkungan aparat penegak hukum sekalipun, tipikor seolah sudah menggurita dan sulit diberantas. Seperti banyak diungkap, pemberantasan korupsi memang tidak bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh segenap pemangku kebijakan terkait. Salah satunya adalah pers atau media massa. Menyadari besarnya peran tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Banten pun mengangkatnya sebagai tema fokus group discussion atau diskusi bulanan di bulan Mei ini, tepatnya pada Rabu 15 Mei lalu. Berlokasi di Aula Sekretariat PWI Banten di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, diskusi menghadirkan 3 narasumber, yakni General Manager Radar Banten Masyudi, Ketua DPRD Kabupaten Serang Fahmi Hakim, dan Direktur Kriminal Khusus atau Diskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Purwo Cahyoko. Sementara sebagai moderator, panitia mengundang General Manager Baraya TV, MW Fauzi. Diskusi bulanan PWI yang kali ini terselenggara atas kerjasama dengan Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN cabang Serang tersebut diikuti puluhan peserta dengan latar belakang profesi, di antaranya pengurus PWI kabupaten atau kota, kalangan jurnalis, birokrat, praktisi hukum, dan akademisi. Adapun tema yang diangkat adalah peran media dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesaat sebelum membuka diskusi, Ketua Bidang Organisasi PWI Banten Cahyono Adi memaparkan diskusi digelar setiap bulan dengan mengambil tema dan mengundang narasumber berbeda. Melalui diskusi ini, PWI Banten berharap insan pers di Banten mampu menambah wawasan yang berujung pada meningkatnya profesionalitas yang dimiliki. Fokus grup tugasannya adalah satu agenda rutin dari PWI Banten. Setiap bulan kita mengangkat tema yang berbeda-beda. Harapannya adalah menambah kecerdasan kami, para unsur wartawan yang tergabung di PWI Banten. Dengan lebih sering kita berinteraksi dengan berbagai pihak, maka akan ada pengkayaan bagi kami. Karena tugas kami, media adalah menginformasikan sesuatu pada masyarakat. Alangkah sangat bijak dan baik dan benar kalau kita menginformasikan sebelum menyampaikan ke orang lain, kita lebih tahu. Nah, itulah salah satu kegiatan FDD kali ini. Mengawali diskusi, Mas Hudi yang didaulat sebagai pembicara pertama memaparkan, korupsi sesungguhnya telah banyak terjadi di era Orde Baru. Namun pemberitaannya masih minim karena media saat itu masih kerap mendapat intervensi dari penguasa. Kini, seiring fenomena kebebasan pers yang dialami di era reformasi, pemberitaan korupsi pun menjadi semakin marak. Pers dengan leluasa memberitakan kasus-kasus tipikor, termasuk yang melibatkan penguasa dan aparat penegak hukum sekalipun. Karena itulah, diyakini Pak Sudi, di Indonesia, peran media dalam pemberantasan tipikor cukup signifikan. Tak hanya memberantas, dengan kebebasan pers dan asas transparansi yang kini harus diusung pemerintah, media bahkan bisa mencegah tipikor dengan cara memberitakan proyek-proyek pemerintah yang rentan disusupi tipikor.
korupsi sesungguhnya terjadi memang bukan hanya akhir-akhir ini, atau korupsi bukan hanya terjadi setelah reformasi bergulir. Jadi hanya saja memang banyak kasus korupsi ini terungkap pasca reformasi. Itu kenapa yang pertama, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 40 99, media betul-betul dalam kondisi yang sangat kelam. Ketika itu media sangat diintervensi oleh pemerintah, sehingga berbagai macam konten atau isi dari pemberitaan itu berdasar kehendak oleh pemerintah. Jadi waktu itu media betul-betul bisa dibilang tidak berdaya. Bahkan bagi kita ketahui bersama, bagi media yang mencoba-coba memberanikan diri untuk mengungkap dugaan-dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh eksekutif misalnya, atau legislatif, bahkan juga yudikatif, maka media ketika itu akan di-bredel. Atau kalaupun tidak di-bredel, dia akan dilakukan penyensoran isinya, sebagian atau seluruhnya. Tapi itu dulu. Makanya dulu mungkin banyak orang sekarang mengatakan bahwa kenapa kita tidak seperti dulu saja. Dulu tidak ada korupsi, padahal bukan seperti itu kenyataannya. Jadi pasca reformasi bergulir dengan adanya Undang-Undang 40 itu, pers kemudian bebas. Jadi kebebasan pers itu betul-betul menyingkap semua hal-hal negatif di masa lalu. Dengan begitu, maka peran media dalam hal ini agar salah satunya punya peran untuk pencegahan itu, sebagaimana dalam fungsinya, salah satu fungsinya sebagai kontrol sosial, media bisa menyebarkan jadi informasi mengenai APBD, itu khusus di daerah atau di pusat di APBN. Dengan sebar luasnya APBD itu, maka masyarakat juga akan banyak yang tahu, dan kemudian dia juga akan aktif untuk sama-sama melakukan kontrol. Jadi kontrol itu dilakukan yang pertama mulai dari proses. Kalau penganggaran itu mulai dari proses perencanaan, kemudian saat itu diputuskan, kemudian juga saat anggaran itu dilaksanakan, termasuk juga evaluasi. Transparansi dalam menjalankan kepemerintahan oleh semua unsur terkait seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga menjadi fokus utama paparan Fahmi Hakim yang tampil sebagai pembicara kedua. Dikatakan Fahmi, salah satu faktor maraknya tipikor saat ini adalah politik yang berjalan dibentuk dari kekuatan materi. Terkait peran media dalam pemberantasan tipikor, Fahmi Hakim pun mengakui bahwa media mempunyai posisi yang strategis, termasuk diantaranya sebagai mitra bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kemandirian yang tidak diwarnai tipikor. Kita tahu bahwa peran media merupakan salah satu peran strategis dalam rangka kaitan untuk bagaimana secara moral bisa menjadi bagian salah satu kontribusi keterkaitan pencegahan terhadap korupsi. Ini merupakan hal yang tadi telah disampaikan narasumber ke-1, bahwa tentunya ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam rangka instrumen kegiatan institusi pemerintah bisa berjalan dengan baik apabila kita bersama-sama bisa baik. Ketika saya sebagai Ketua DPRD, tentu Ketua DPRD merupakan representasi dari masyarakat Kabupaten Serang, berada dalam lembaga institusi politik. Politik will Indonesia, kita tahu bahwa sampai hari ini politik Indonesia merupakan politik kekuatan material. Kekuatan material adalah kekuatan kemampuan keuangan yang besar dalam sebuah institusi politik, sehingga instrumen lahirnya sebuah politik terjadi dari sebuah kronologi terhadap kekuatan materi, sehingga ini menjadi salah satu hal yang tentu harus dilakukan terhadap bagaimana secara politis mampu menelisir terhadap kondisi-kondisi keadaan yang terjadi pada instrumen-instrumen lahirnya politik will terhadap kondisi itu. Ketika berbicara sebuah politik will, bagaimana berbicara pemerintah,
bagaimana berbicara politik, bagaimana berbicara penegak hukum. Ini merupakan salah satu instrumen bersama-sama untuk bagaimana menciptakan ranah keberadaan kondisi pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Peran serta masyarakat dan media merupakan salah satu fungsi kontrol terhadap kondisi kemampuan dalam rangka mencegah terhadap keadaan individu, baik secara individu perorangan terhadap men yang secara moral tidak baik, dan ini juga terhadap kaitan-kaitan hal kegiatan pelaksanaan secara kenegaraan. Hal itu menjadi salah satu bagian yang tidak kita bisa pisahkan terhadap kondisi korupsi pada hal ini. Sementara itu, sesuai kapasitasnya, Purwo Cahyono banyak memaparkan tentang berbagai upaya pencegahan tipikor yang dilakukan Polda Banten. Dituturkan Purwo, tingkat keparahan korupsi di Indonesia bisa dilihat dari data yang dikeluarkan banyak lembaga internasional yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia sejak tahun 1985. Kepada peserta diskusi, Purwo pun menjelaskan 30 delik tipikor yang dikelompokkan ke dalam 7 jenis tipikor yang kini seluruhnya marak terjadi di Indonesia. Ketujuh kelompok tipikor itu adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Untuk upaya pencegahan yang dilakukan Polda Banten sendiri tentunya tidak lepas dari penindakan, ya. Karena tugas daripada Direktorat Reserse Kriminal Khusus itu